Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menurunkan rahmat taufiknya, ilmunya kepada kita bersama-sama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mohon maaf, mungkin nanti kita kalau jam 9 tamunya sudah datang, kita ada acara, kita review ya. Tapi biasanya tamu-tamu itu molor kok. Satu pekan ini saya ngulang-ngulang itu Bu. Saya baca tulisan ulama yang membedakan antara Al-Quran dengan bacaan lain. Quran itu kan artinya bacaan ya. Nah, apa bedanya Quran dengan bacaan-bacaan lain? Atau seperti apa gitu loh. Saya yakin kita tahu lah, bedanya tahu ya. Ilustrasinya, saya singkat aja ya. Ilustrasinya nih kata ulama, seperti kita membedakan antara ciptaan Allah dengan ciptaan selain Allah. Al-Quran sih bukan ciptaan, bukan. Tapi ini untuk kita memahami saja. Jadi Al-Quran itu sebenarnya kalam Allah ya, melekat gitu loh. Bukan di luar Allah. Saya kasih ilustrasi Bu, kalau di depan kita ada bunga buatan manusia. Ya, manusia bisa bikin bunga kayak mana kira-kira? Kertas, plastik, atau gambar gitu kan? Nah, dibanding terus kita ambil bunga yang ciptaan Allah. Kira-kira ini perbandingannya seperti apa? Saya tepat, saya setuju dengan itu. Nggak bisa dibandingkan, gitu kan? Nggak bisa dibandingkan. Nah, ini masya Allah. Makanya kita berharap Bu ya, dengan Al-Quran itu maksudnya membaca, melihat, menggali. Jangan suka baca yang lain apa enggak? Ada yang nggak suka baca tapi ya. Kita suka baca. Ibu kalau baca yang lain mau cari apa? Baca yang lain itu mau ngapain? Mau cari ilmu, mau cari apa? Hiburan. Cari hiburan kita tuh. Hiburan. Mau healing, mau cari apa gitu ya? Misalnya yang bisa nyentuh hati kan gitu lah ya. Kadang-kadang kita nangis juga baca gitu. Nah, terus nyari apa lagi? Cari informasi, cari motivasi. Nah, tadi saya bilang ini ilmu yang kita dapat, rohah yang kita dapat, motivasi, apalagi tadi itu dibandingkan dengan Al-Quran gimana? Nggak bisa dibandingkan. Ya, kenapa? Ya Ibu ibaratkan itu bunga kertas sama bunga asli ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu kalau mau disimpulkan, coba bayangkan di depannya ada dua bunga nih. Ya, kira-kira apa yang paling kerasa ketika kita melihat bunga ciptaan Allah? Ciptaan Allah itu kan kompleks, ada baunya, ada bau, ada apa gitu ya. Lagi, apa yang kita dapat ketika kita lihat bunga ciptaan Allah itu? Ada kehidupan lagi. Tersentuh nggak? Ada yang tergetar nggak di hati kita? Iya. Ada ya? Kalau kita melihatnya pakai hati kita, saya yakin ini bunga ciptaan Allah ini bisa menyentuh. Yang tersentuh itu hati kita. Seperti itu Al-Quran. Allah yang menciptakan hati kita, Allah yang paling tahu apa yang dibutuhkan hati kita, bagaimana cara nyentuh hati kita gitu ya, bagaimana yang paling bermanfaat untuk hati kita gitu. Dan sekali lagi ini sering kita sampaikan, Al-Quran Allah turunkan untuk ala qalbika, ada ayatnya kan, demikianlah Al-Quran itu kami turunkan ala
qalbika, untuk hatimu. Memang hati. K-nya di situ Nabi Muhammad, tapi masuk kita juga di dalamnya. Ya Bu ya, bismillah. Jadi kita berusaha. Ini yang kita lakukan dengan tafsir, kita lakukan dengan tadabbur, dan ini memang pentingnya Al-Qur'an. Dan saya belajar Bu, kalau kita kepengen berubah, terjadi perubahan dalam diri kita. Bagaimana Bu untuk bisa ngerubah diri kita atau ngerubah anak kita lah, ngerubah siapa, kan kita pengen ya. Apa yang harus kita lakukan Bu? Interaksi dengan Allah, Nyentuh hatinya Bu, nyentuh hatinya. Ya, saya dengar ini di PPA saya dengar ya. Kalau orang rokok itu berbahaya, tahu semua nggak? Kan ditulis kan, merokok menyebabkan gitu. Kalau masalah intelektual semuanya tahu, tapi berubah nggak? Nggak berubah. Kira-kira kapan dia bisa berubah? ketika kena sakit, tersentuh. Ketika dia tersentuh loh, tiba-tiba anaknya sakit, sama dokter bilang, ini anak sakit nih karena asap rokok bapak. Udah nyawanya udah nggak tertolong. Saya rasa kesentuh itu dia hatinya. Ya, jadi kita itu kalau mau berubah memang tuh harus hati kita tuh yang tersentuh. Ini yang kita upayakan dengan Al-Quran, kita harus sampai. Jadi Al-Quran itu gizinya, ruhnya yang dibutuhkan oleh hati kita, dan tidak ada yang paling bisa memenuhi hati kita ya selain Al-Quran. Oke. Ya mudah-mudahan dengan ini lebih berubah lagi nanti sikap kita dengan Al-Qurannya. Ya, tambah lebih berdaya lagi, tambah lebih semangat lagi, tambah lebih ngerti lagi ketika kita megang Al-Quran itu. Ya bukan sekedar berapa halaman yang kita baca, gitu kan? Selesai nggak target kita 1 juz, bukan, tapi kita lihat, ya ini bagaimana dia bisa menyentuh hati kita. Bagaimana Al-Quran itu bisa menyentuh hati kita, Bu? Coba dipahami, coba direnungi gitu, baru bisa. Ya, coba dihadirkan hatinya bahwa kita baca ini memang melihat atau membaca itu dengan hati, kira-kira begitu. Oke, jadi saya nggak tahu udah pertemuan keberapa nih Al-Muluknya ya, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi nggak apa-apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas dalam Quran surat Al-Muluk itu tercakup dalam ayat yang pertama. Kita bahas tentang apa, Bu? Tentang apa? Pengakuan kesucian. Itu arti tabaroknya. Kalau tentangnya al-mulku gitu ya. Dan kekuasaan. Al-mudrah. Gitu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita bicara tentang mulkunya Allah. Apa itu mulku? Kerajaannya Allah. Dan kita bicara tentang kudrahnya Allah, kekuasaan Allah. Ya, sudah, kita insya Allah sudah paham, Bu. Tapi kita berusaha harus menguatkan terus keyakinan kita bahwa ini semuanya ada, kerajaan ini ada di genggaman Allah, dan yang paling berkuasa, yang cuma berkuasa, dan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Dan ini semua berada dalam genggaman Allah. Nah, kalau ini sudah kita pegang, Bu, ini kita sudah pegang dalam diri kita, dalam kehidupan ini, inilah yang akan bisa memberikan arah yang tepat dalam kita bersikap dalam kehidupan ini, gitu kan? Kalau karena ini semua dalam genggaman Allah, karena semua yang paling berkuasa dan kuasanya tidak akan ada yang terhalangi, itu cuma Allah. Apa tepat kalau perhatian kita justru kepada yang selain Allah gitu? Kalau harapan kita kepada manusia, kepada yang lain, nggak tepat kan? Salah gitu loh. Oh, yang ini semuanya kuasanya Allah, berarti itu tadi ya, bagaimana dalam kehidupan kita ini kita memang hanya yang kita lihat gitu loh, kalau bahasanya tuh, yang kita pandang. Kadang-kadang kan kita mau lakukan apa-apa tuh, aku nggak mereka yang lain, nggak lihat yang lain, aku cuma ngelihat dia aja gitu, paham nggak? Paham ya? Aku cuma ngelihat dia aja lah, makanya aku datang gitu. Karena kita nggak mau datang, cuman gara-gara dia tuh, karena dia aja gitu.
Pernah gitu ya? Nah itu maksudnya tuh yang aku lihat gitu loh, yang aku pandang, yang aku tuju gitu loh. Ya, itu yang termaktub dengan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku melihat, aku menyaksikan gitu loh. Atau kalau tadi ya aku pandang ini dalam kehidupan ini gitu loh. Ya, cuman Allah saja. Oke? Nah, Ibu, dari al-mulku dan al-qudrahnya Allah inilah lahir, kita sudah bahas. Lahir apa, Bu? Kehidupan dan kematian. Gitu kan? Terus khalaqa sab'a samawat, penciptaan langit dan bumi. Kemudian apa lagi? Neraka. Ayat di bawahnya kan neraka kan? Bicara, kita sudah lihat wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kemudian dari sinilah lahir, dari kerajaan dan kekuasaan Allah lah lahir aamintum, nanti kita masuk. Aamintum man fis sama ayaksifa bikumul ardo. Apa itu? Gempa, Bu. Dengan kerajaan dan kekuasaan Allah lah nanti akan lahir, ya, bisa terjadi gempa, bisa terjadi aamintum man fis sama ayursila alaikum hasiba. Terjadi kok enggak dinyambung? Badai. Badai kan? Ayursila alaikum. Nah, hasiba, angin yang ada badai, ada batu kerikilnya. Sudah? Dari kerajaan Allah dan dari kudrah Allah lah. Apalagi di bawahnya? Ada fakulu mir rizkihi. Ada rizki Allah. Kemudian ada amman hadzal ladzi di bawahnya. Huwa kul huwallazi burung dulu. Nah, ya. Ada burung, dan burung itu cuma simbol, Bu. Jadi yang ditahan Allah itu sebenarnya bukan burung saja. Ya kan? Tapi semua binatang, semua benda langit itu bisa ditahan sama Allah. Kok bisa? Karena apa, Bu? Karena mulku dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita terjadi perkembang biakan. Kul huwallazi ansha'akum. Kita diciptakan. Ada telinga, ada penglihatan, ada mata, berarti ada ilmu pengetahuan maksudnya di situ. Ada ilmu pengetahuan, kenapa? Kenapa, Bu? Mulku dan kudrahnya Allah. Kok gak nyambungin ya? Masih lemas? Sudah? Ada apa lagi? Zara'akum fil ardi, perkembang biakan manusia, berkembang biak, beranak pinak. Ini karena mulku dan kudrahnya Allah. Terakhir ada air, Bu. Ya, air yang ada di muka bumi ini, yang kemudian kalau Allah bilang kalau mau aku keringkan, siapa yang bisa mendatangkan? Paham ya? Nah, jadi surat Al-Muluk ini isinya mengajarkan kepada kita tentang mulku dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dari situ kita sudah sampaikan seharusnya melahirkan rasa ta'zim sampai kemudian melahirkan rasa khosyah kepada Allah. Paham ya? Kalau yang sudah hafal bisa tekannya bisa kebayang gitu. Kalau belum hafal nggak apa-apa, nanti insya Allah pelan-pelan bisa dihafal. Sudah, Bu ya? Nah, jadi yang pertama dari mulku dan kudrahnya Allah lahir apa? Kematian dan kehidupan. Ya, lahir kematian dan kehidupan kita sudah bahas banyak. Lahir kematian dan kehidupan yang kemudian Allah bilang untuk apa kematian dan kehidupan itu? Liyabluwakum. Ya, ayyukum ahsanu amala. Nah, ini yang rasa yang harus ada dalam diri kita yang seharusnya kita tersentuh, Bu, dengan ayat itu. Kalau kita tersentuh dengan ayat itu, berarti bagaimana? Kita betul-betul menyadari bahwa hidup kita ini, mati atau kehidupan siapa saja atau kematian siapa saja itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang biasa, bukan untuk main-main, bukan tanpa tujuan, ya, bukan, nggak ada yang dimaksud,
dengan kelahiran, kematian. Ya, tapi untuk ujian. Nah, kalau diuji, gimana Bu? Kalau kita sedang diuji, berarti kita Harus jawab dengan benar. kita berarti kalau kita sedang diuji, kita serius dulu. Ya, saya suka contohin Bu, karena ya sering saya rasa ya. Saya dosen, jadi dosen lama juga tuh Bu, ya. Mahasiswanya datang tenang-tenang gini ya, jalan gini ya. Pas lihat temannya belajar semua, ujian ya gitu. Wah, sibuk ambil buku semua ya. Tapi tidak suasananya kalau ujian gitu. Ya, jadi nggak santai. Kalau lagi diuji, kita nggak santai. Nah, ini masalahnya nih. Majelis taklim kalau nggak ada ujian pasti santai aja. Saya sudah mulai mensosialisasikan lagi untuk ujian ya. Jadi orang kalau nggak sadar dirinya diuji, dia akan santai, dia akan nggak perhatian, ya, dia akan lalai gitu. Nah, ini pelajarannya buat kita dulu. Kita disentuh sama Allah, Bu. Dengan mulku dan kudrohnya Allah lah ada kematian dan ada kehidupan. Kita udah jelaskan mati yang mana, hidup yang mana, ya. Kemudian Allah menjelaskan liyabluwakum. Nah, ini mirip nih nanti dengan as-sajadah juga Bu ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kami mengujinya. Ingat-ingat. Ini kita sudah tahu, saya yakin Ibu sudah tahu, tapi kita berpikir sejauh mana ayat ini merubah kita. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poinnya itu kalau kita merangkum ya, kita merangkum. Nah, setelah Allah bicara, jadi gini Bu, jadi mulku dan kudrohnya Allah merambah semua alam. Semua alam. Alam ini ada apa saja? Ya, ada alam kematian, ada alam kehidupan, kemudian ada alam yang kedua ini nih, ciptaan Allah. Nah, ya, tentang langit, bumi dan semua isinya. Itu dari mulku dan dari kudrohnya Allah. Nah, kita sudah bahas kan tentang jaminan Allah bahwa langit dan bumi ini langit ya, tidak ada cacatnya. Kita disuruh teliti, kita disuruh lihat, berulang kali lihat. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang cacat. Alih-alih cacat, justru kata Allah, walaqad zayyannas sama. Jadi tidak ada cacat, justru dialah yang memperindah. Gitu ya? Dialah yang memperindah bumi ini. Dan kemudian apa lagi Bu? Waja'alnaha rujumal lisyayatin. Masuk dia satu paket di situ. Jadi Allah bicara tentang penciptaan langit dan bumi, tidak ada cacatnya, dan dia memperindah. Dan langsung masuk cepat sekali bicaranya Allah ya, bahwa itu dijadikan pelempar setan. Bagaimana cara melempar setannya gimana? Kita nggak tahu. Jadi ada hal-hal gaib yang memang kita nggak bisa jangkau. Kalau kita nggak jangkau ya udah nggak apa-apa. Kita mengartikan seperti itu saja. Ternyata di antara benda langit itu ada yang dijadi pelempar setan. Nah, Ibu, kita ulang lagi. Jadi mulku dan kudrohnya Allah mencakup kehidupan dan kematian manusia. Ini ya. Sini manusia dulu. Yang kedua mencakup alam semesta. Alam semesta ini lanjut dengan alam apa? Akhir. Satu paket ini. Ya kan, waja'alnaha rujumal lisyayatin, terus wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Jadi itu jadi pelempar setan di dunia, dan kemudian kami siapkan bagi mereka neraka sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannama wa bi'sal masir. Nah, kemudian kita ditambah di poin kedua ini. Ini kita ngulang ya, ibu-ibu yang masih bingung berarti belum ngulang. Ini harusnya saya bertanya ini. Nanti pekan depan dan bentuknya bentuk pertanyaan ya. Kemudian ketika menjelaskan kematian dan kehidupan, pelajarannya apa? Jangan lalai, harus serius. Ya.
Ini ada tujuannya, kematian dan kehidupannya ada tujuannya. Oke? Kemudian ketika kita berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, ada pelajaran apa, Bu? Pelajaran kita disuruh memperhatikan. Jadi kita udah bahas juga panjang. Dan kemarin saya nemu, Bu, ya. Ini perkataan ulama, Bu. Yang paling cepat mengingatkan kita kepada Allah, menyambungkan kita kepada Allah. Apa, Bu, kira-kira? Memperhatikan ciptaan, gitu loh. Jangan bukan penciptaan saja, Bu. Ya, ketika kita memperhatikan ciptaan Allah. Itu tuh yang paling cepat. Kadang baca Al-Quran langsung nyambung nggak sama Allah? Kadang nggak langsung nyambung. Iya kan? Udah selesai setengah juz, nggak ada yang tersentuh nih. Kadang-kadang begitu. Nah, jadi ini kata ulama, Bu, makanya tafakkur itu loh. Ibadah tafakkur itu kan sesaat lebih baik daripada qiyamul lail semalaman. Kenapa tadi, Bu? Tidak ada yang paling cepat menyambungkan kita kepada Allah kecuali memperhatikan ciptaan Allah. Makanya berulang sekali kita disuruh. Sudah? Dan tambahan satu lagi, Bu. Detik-detik yang paling membahagiakan manusia adalah Ayo, sambung. Titik. Detik-detik yang paling membahagiakan manusia itu adalah detik-detik ketika kita tersambung sama Allah. Iya enggak? Iya enggak, Bu? Iya. Ketika kita gitu, ya, tersambung dengan Allah, Masya Allah, Bu. Itu tuh yang paling membahagiakan. Setuju? Setuju? Perlu dalil apa enggak? Dengan cari bahagia atau cari tenang? Cari senang atau cari tenang? Tenang kan ya? Kalau senang itu, Bu, bahagia itu, saya belajar nih, Bu. Ternyata udah diteliti gini. Biasanya kita bahagia kapan? Dapat sesuatu kan? Dapat sesuatu. Itu ada yang dihitung. Dapat sesuatu tuh katanya bahagianya bisa hitungan cuman detik aja, Bu, bahagianya. Gitu, bahagia gitu. Abis itu biasa digeletain gitu aja. Anak-anak loh minta mainan nangis-nangis. Begitu dapat gembira, abis itu selesai, udah lupa gitu loh. Ya, nah, sama kita juga gitu. Itu kalau ukuran senang, kalau ukuran bahagia. Ya, tapi kalau tenang pasti bahagia nggak? Nah, bagaimana kita bisa tenang? Innalladzina amanu yatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi memang hati kita tenang tuh ketika kita ingat Allah. Nah, ingat Allahnya, kadang-kadang kita udah zikir nih 1500 kali tasbih, tapi belum tenang-tenang gitu. Baru yang zikirnya baru di mulut aja kan, hadir. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Itu latihan namanya. Walaupun zikir baru dia, tapi kalau kita zikir tuh udah langsung ke hati, baru satu kali saja ya. La ilaha illallah. Gitu loh. Udah cukup tuh sebenarnya. Iya nggak? Oke. Apa yang paling dekat menyambungkan kita pada Allah? Allah. Detik mana yang paling membahagiakan kita? Ketika tersambung dengan Allah. Nah, ini kita di sini nih memperhatikan langit, poinnya di situ ya. Nah, kemudian langsung ini nggak terjeda nih, memperhatikan alam, langsung Allah kaitkan dengan alam dunia dan langsung akhirat, langsung neraka. Ayo saya tanya nih, bagaimana gambaran neraka di dalam Quran surat Al-Mulk? Meledak, menggelegak, ya. Jangan lihat pertanyaan. Seburuk-buruk tempat. Boleh ayatnya? Iza ulqu fiha, ibu tuh harus itu dulu. Iza ulqu fiha. Jadi gambaran neraka itu terdengar gitu loh. Terdengar suara menggelegak-gelegak. Dan dia
Hampir neraka itu hampir pecah, hampir meledak. Kenapa? Karena membara, karena marah gitu. Itu gambaran neraka. Satu lagi Bu, tentang neraka yang kita udah belajar di surat Al-Muluk apa? Neraka dan penjaganya. Dan saya tanya tentang penjaga neraka. Saya nggak senang kalau dijawab 1, 2. Saya mau jawabnya cuma sebentar gitu jawabnya. Ya. Keheranan. Kok ingat gitu? Penjaga neraka? Keheranan. Kenapa? Heran apa? Kenapa kok masuk? Bagaimana herannya dia? Alam ya'tikum nazir. Apa artinya? Malaikat tuh bilang, kalian nggak pernah datang yang ngasih inget, yang ngingetin kalian gitu, yang memperingatkan kalian akan aku. Itu gimana Bu rasanya hati penghuni neraka tuh kok gitu? Itu tersiksa, malu nggak? Malu Bu, begitu sama malaikat. Alam ya'tikum nazir. Persis kayak kita kalau marahin anak, ya, udah bilangin kan, nah gitu kan. Anak saya ketawa. Ya. Udah bilangin kan gitu loh. Begitulah nanti setan, nauzubillah kok setan, penjaga neraka. Alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Nah, terus ada apa nanti di alam di alam akhirat ada apa? Ada pengakuan kan Pak Tarofu qalu bala, ya udah datang peringatan tapi kami dustai, kami bilang engkau tidak menurunkan apa-apa. Pak Tarofu, apa itu? Mereka ngaku semua, ngaku semua dengan dosa-dosanya. Ini saya mohon maaf ya, saya nyambung sekali dengan Quran As-Sajdah. Kalau Quran Surah As-Sajdah itu gambaran nerakanya gimana Bu? Alam taro ilal ladzina kok sampai lupa ya? Qalu, ketika mereka berkata, Rabbana sami'na wa absarna. Ya Allah, kami sudah dengar apa Bu? Dengar sahih kau wahiyat tafur tadi tuh loh. Paham kan? Takadu tamayazu minal ghaib, dia udah dengar tuh. Wa absarna, dan kami sudah lihat. Farjina, apa itu farjina? Minta dibalikkan. Di situ dikatakan Bu ya, itu ungkapan kalau diucapkan di dunia sama kayak ini tadi, fa'tarafu bizambihim. Itu perbuatan kalau dilakukan di dunia akan membukakan pintu langit buat kita. Ya, apa Bu? Mengaku salah. Habis itu sami'na wa absarna. Kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Ini bisa Bu, di dunia bisa? Ayo dalilnya mana? Jadi kita melihat neraka, itu bedanya Bu. Beda orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin lihat neraka di dunia Bu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Apa artinya? Latarawunnal jahim. Kalian akan benar-benar melihat neraka jahanam. Itu melihatnya di mana? Di dunia itu Bu. Mana buktinya? Buktinya ayat setelahnya. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Nah, melihat yang ainal yaqin itu yang di akhirat. Paham ya? Paham nggak? Lihat Qurannya itu, Quran surat itunya tuh. Surat apa itu? Takasur. Kalla lau ta'lamuna
ilmal yakin. Kalau kalian mempunyai ilmu yang mengantarkan kita sampai kepada keyakinan. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahanam. Itu sampai di situ tuh. Kemudian lanjutannya summa la tarawunnaha ainal yakin. Nah, melihat pakai matanya itu di akhirat. Tapi la tarawunnal jahimnya itu di dunia. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau kita bisa ngomong nih di dunia ini, sami'na wa absarna, itu selamat gitu. Tapi kalau ngomongnya di akhirat nggak berlaku. Ya, begitu juga fa'tarafu bizam bihim. Apa artinya fa'tarafu? Mengaku dosa. Jadi kita disuruh mengaku berdosa terus. Bagaimana tuh? Mengaku berdosa bagaimana? Dengan istighfar itu. Ya kan? Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bizambi. Apa artinya? Abu bizambi. Aku mengaku dengan dosaku. Ya, jadi ngaku dosa sekarang. Kalau ngaku dosanya nanti nggak ada gunanya. Nah, ini dari sini, dari bagian kedua dari Quran surat Al-Mulk. Paham Ibu? Ya, ini kita ngulang ini, nggak apa-apa. Oke, berarti udah. Terus, udah. Itu kan bicara tentang siapa itu? Bicara tentang orang yang mujrim, bicara orang-orang yang ahli neraka. Oh ya, satu lagi nih yang sering saya tanya juga, apa penyebab sebab orang masuk ke dalam neraka sa'ir? Apa? Qalu law nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa artinya? Mereka berkata, kalau kamilah mau dengar, kalaulah kami mau berpikir, pasti tidak jadi penghuni neraka. Ibu-ibu, ini kan poinnya bukan poin baru ini loh, ya. Nah, tapi itu yang kita sudah tahu, tapi nanti akan menjadi sangat beda sekali ketika kita paham dari maksud ayat gini loh. Ya, makanya saya kepengen banget kita baca ayat itu paham maksudnya, akan beda sekali nanti rasanya. Ya, boleh ini yang udah saya ajarin nanti boleh saya ujikan, boleh nggak? Boleh. Makasih Bang, boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Biar bisa, biar nggak lupa. Karena kalau nggak diuji, nggak belajar. Ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting menguasai. Mohon maaf ya, saya ulang lagi. Sebenarnya itulah Bu, kenapa saya bikin kelas madrasah Quran. Tujuannya kayak gitu Bu. Ya kan? Saya kan ngajar udah lama, dulu kan mulainya tuh 2016 Bu ya. Saya setiap kalau terus udah ngajar, nanya, nggak ada yang bisa jawab. Saya bingung ya, tapi saya nggak nyalahin ibu-ibu. Bener, saya nggak bohong. Saya nggak nyalahin ibu-ibu. Saya bilang saya yang salah. Saya yang salah. Kenapa? Karena nggak saya uji, udah saya ajar, saya biarin. Ya kan? Jadi sistem belajar. Ibu, anak ibu tuh kapan belajar? Kalau ujian kan, belajar kan? Ya. Kalau saya yang ngajar, saya tiap hari ujian memang Bu. Dulu kalau di Mahat tuh gitu, bilang tahu nih kalau ustazah yang ngajar. Kenapa kok tahu? Adik saya belajar soalnya. Pasti nanti ustazah Maya ajar dia bilang. Baik ibu-ibu. Nah, kemudian mulai dari innalladzina yakhshawna. Ini nggak apa-apa, kita masih ngulang lagi, tapi saya pengen poin ini ketangkap. Ya, memang kadang-kadang untuk nyimpulin gini nggak bisa langsung. Nyimpulinnya belakangan. Ya? Nah, kemudian poin yang innalladzina yakhshawna rabbahum itu poin Allah biasanya menyeimbangkan, habis bicara tentang yang jelek, yang buruk, yang jahat, kemudian diseimbangkan dengan
yang benar. Ya, yang salah itu tadi orang salah nggak mau dengar, nggak mau berpikir, gitu kan? Kemudian termasuk sifat setan tuh curi-curi dengar gitu loh. Ya, sama aja curi dengar perintah ke langit atau curi-curi dengar kita itu juga nggak bagus itu. Itu sama tuh yang keburukan semua itu. Ya, kemudian fa'tarafu bizambihim itu maksudnya dia ngakunya nanti di akhirat gitu loh. Ngaku berdosanya. Di dunia nggak kerasa salah. Ya. Apa buktinya orang nggak kerasa salah, Bu? Apa indikasinya orang nggak ngaku salah? Nggak banyak istighfar. Kalau dia nggak banyak beristighfar, berarti dia nggak ngaku salah. Padahal Rasul paling banyak istighfar. Gitu kan? Yang saya suka bilang lagi, ada pula orang bilang ya, dapat apa-apa bilang dosa apa aku gitu, salah apa aku gitu. Kok iso? Padahal salahnya banyak. Kok bisa ngomong seperti itu? Ya, nah orang yang ngomong kayak gini nanti dia ngakunya kapan? Ngakunya di akhirat. Kalau kita udahlah, jangan lepas, astagfirullah gitu. Nggak lepas kita ngaku kita salah. Jadi Rasul yang kita tahu istighfarnya 70 atau 100 kali itu bukan dalam satu hari kan? Tapi dalam satu majelis. Dalam satu majelis. Apa maksudnya dalam satu majelis? Ini kita majelis nih. Ibu tadi perjalanan dari rumah ke sini itu majelis namanya, majelis perjalanan. Habis ini nanti ibu mampir ke toko, ya, itu majelis di situ. Oke. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Allah menggambarkan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Allah gambarkan dengan sifat apa? Ini ketiga boleh. Poin yang ketiga ya, dengan poin khasyah. Ya, khasyah itu takut. Ya, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kan kok takut sama Allah? Emangnya nampak Allah? Enggak nampak. Ya. Memang Allah tidak nampak, Bu. Tapi dia takut. Kenapa kok bisa takut? Ya, berarti dia tahu apanya tuh? Berarti dia tahu keberadaan Allah. Dia tahu penilaian Allah. Dia tahu pengawasan Allah. Loh ininya masuk ya. Lupa. Nah, jadi nggak lihat, tapi dia tetap bisa merasakan yang gaib gitu loh, Bu, kira-kira. Itu orang yang baik, takut. Jadi yang menonjol sifat yang pertama adalah takut, dan yang kita takut berarti kalau bisa takut walaupun nggak nampak, gitu kan? Berarti hatinya jernih sekali, bisa merasakan hadirnya Allah, bisa merasakan pengawasan Allah, bisa merasakan penilaian Allah. Ini kondisi orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya bersih. Ya, indikasi yang pertama dia bisa ya merasakan hadirnya yang gaib. Nah, ini juga bisa masuk di sini, Bu, masuk di sini mulkunya dan kudrohnya Allah. Selain apa tadi yang pertama? Kematian dan kehidupan manusia, kemudian alam semesta, alam akhirat, tambah lagi alam gaib. Alam gaib. Jadi alam gaib, jadi bisa merasakan. Ya, saya baca dalam tafsir, Bu, tersambungnya kita dengan yang gaib itu, saya baca, lihat, keliru. Neraca, Bu, ya, neraca kepekaan hati. Jadi kita bisa ingat kepada yang gaib, itu neraca bahwa hati kita peka. Berarti kalau kita lagi nggak ingat sama yang gaib, berarti hati kita sedang nggak peka, ya. Mirip dengan ini barometer, jaminan kehidupan hati. Jadi jaminan hati kita ini hidup kapan? Ketika tersambung kepada yang gaib.
Apa tadi Bu? Tersambung kepada yang gaib yang pertama. Neraca. Peka. Bagus nggak Bu? Sesuatu yang nggak peka itu bagus nggak? Nggak bagus Bu. Ya? Nggak peka, dia nggak bisa merasakan, udah di depan mata pun nggak tahu gitu loh. Paham ya? Itu dia nggak peka. Nah, orang mukmin itu orang yang peka Bu. Semakin tinggi kualitas diri seseorang, dia semakin peka, ya kan? Ibu-ibu dulu juga kita waktu muda itu kan kita kalau rumah berantakan kita diam aja juga kan. Tapi kalau udah ini, ya kita kadang melihat anak nih kok nggak tahu dia nih kayak gini nggak rapi, kok nggak mau nih bersihkan gitu ya, nggak peka gitu loh. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita punya kuasa, kita semakin peka tahu ini nggak rapi, ini salah, ini gitu loh kan. Nah, jiwa kita gitu juga itu. Semakin kita bagus, semakin dia tajam, dia semakin peka. Nah, ya, tapi yang harus pekanya bukan masalah kebersihan aja gitu, bukan masalah apa ya, tapi dia peka, dia bisa merasakan yang gaib, ya, dan dia hidup. Hati itu kan kehidupan kita. Jadi banyak orang sudah mati sebelum mati. Kenapa? Karena hatinya yang tidak hidup. Paham ya? Jadi ukuran hidupnya hati kita kawan? Ketika tersambung kepada yang gaib, jangan peka. Ketika tersambung kepada yang gaib, ya dia peka. Dia peka, maksudnya dia peka tuh dia bisa terus teringat gitu loh. Yang mana nih yang gaib? Yang mana Bu? Allah, malaikat, gitu kan? Neraka, itu yang gaib, yang pasti Bu. Dia peka sekali. Ya, Ibu, ini jangan sudah tahu nih mungkin awalnya ya. Kan pernah sahabat bilang, ya Rasulullah, kami kalau di hadapan sedang bersamamu, kami merasakan suasana hati, ya, yang seperti apa? Yang ya, seperti udah melihat akhirat kan gitu. Tapi kalau kami udah sama anak kami, ya, udah lain lagi. Itu tahu ya. Lanjutannya Rasul bilang apa? Rasul bilang gini, bagaimana kamu dapati perasaanmu dengan Allah gitu. Jadi kalau Rasul pas duduk di depan Rasul, jadi langsung semangat ingat akhirat ya. Pas udah pulang rumah, ingat cicilan lagi. Gitu ya, ingat lagi anaknya harus ini gitu loh. Ya, begitulah lupa lagi. Terus Rasul bilang, bagaimana kamu dapati ya perasaanmu dengan Allah? Paham ya? Kalau Rasul kan kalau nampak berarti nampak di tempat mata. Kalau Allah kan nggak nampak kan, dimanapun kan nggak nampak kita. Ya, sahabat tadi bilang, oh kalau Allah itu dia adalah Rob kami, ya dalam kesendirian kami dan dalam di tengah keramaian dimanapun kami berada. Paham ya? Kata Rasul, kalau begitu kamu bukan munafik. Maksudnya bagaimana? Ya kalau Rasul manusia, kalau nampak ingat gitu. Ya kalau nggak nampak lupa wajar gitu loh. Kalau pas nampak ingat ya. Nah kalau Allah kan nggak bisa nampak sama sekali gitu loh. Dimanapun nggak nampak. Tapi dia bilang oh kalau Allah lain, gitu loh. Dimanapun kami berada gitu loh. Ya Allah itu adalah Rob kami selalu merasakan keberadaan Allah dimanapun kami berada gitu. Nah itu tanda itu Allah Rasul bilang kalau begitu kamu bukan orang munafik. Kalau begitu kamu insya Allah selamat gitu. Baru, nah itu dia berarti orang Muslim yang selamat itu yang bagaimana? Yang yakhshawna rabbahum bil ghaib. Memang ghaib, tapi dia senantiasa bisa rasa takut terus. Bisa langsung merasa ada, bisa menyadari terus ya keberadaan Allah. Sudah Bu? Nah, untuk merasakan Allah yang gaib itu materinya materi ma'iyatullah itu. Coba siapa yang ingat sedikit saja. 2 ayat saya minta. Ada 4 ayat itu ma'iyatullah yang supaya kita sadar nih Allah selalu ada. Gimana? Dalilnya apa? Dalilnya Bu, yang pertama surat Mujadilah Bu. Singkat aja ya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Enggak ada pembicaraan rahasia, omongan-omongan rahasia 3 orang kecuali yang keempat adalah Allah. Bicara 5 orang kecuali yang keenam adalah Allah.
Nah itu tuh, gimana kita bisa tidak merasakan adanya Allah. Saya ngajak Bu ya, Ibu lain kali nanti kalau duduk sama teman tuh coba dihitung. Oh kita bertujuh bilang gitu ya. Berarti yang ke-8 adalah Allah. Enak nggak kalau gitu? Bener ini Bu, ini bener gitu. Ayatnya gitu. Wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum ainama kanu. Itu kan Allah gaib, tapi Allah nggak pernah ada bicara 3 orang kecuali yang keempatnya pasti Allah. Yakin Bu? Yakin itu Quran Bu. Sudah, itu satu dalil. Banyak dalil yang begini. Saya kasih 2 dalil aja ya. Dalil satu lagi surat Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf atau Qaf. Oh, maaf lah ya, saya orangnya lupaan. Itu gimana bunyinya? Allah tahu apa yang kita bisik-bisikkan di dalam hati kita. Kenapa? Huwa aqrabu minkum min hablil warid. Apa artinya? Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Urat lehernya. Urat nadi. Berarti misalnya kan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Kita bisa merasakannya di sini. Jadi ketika kita bernapas, sebaik mungkin kita bisa ingat bahwa setiap nafas kita ada Allah gitu. Betul. Insya Allah. Karena nggak bisa kita gerakkan ini. Kita syukuri ketika kita bernapas itu ada Allah dan kita jarang syukuri. Betul. Sini yang ngatur, bahkan yang bisa mengumpulkan ini, kalau bukan kita siapa kan gitu kan? Barakallahu. Nah itu ya, itu Allah gaib tapi ada dalilnya banyak. Nah ini di sini orang mukmin ini, orang mukmin bagaimana? Yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ibu, ya Allah, khasyah. Ini saya ingat nih, saya sudah bahas 2 pekan yang lalu apa 3 pekan yang lalu. Saya ingat Elis nanya beda khasyah itu saya ingat ya. Tapi masih di sini juga nih nggak apa-apa lah. Kok masih berkutat di sini nggak apa-apa. Khasyah itu ibadah yang paling besar. Apa buktinya? Coba lihat apa yang Allah kasih kepada orang yang khasyah. Ajrun. Lahum ajrun. Maghfiratun. Oh iya. Lahum maghfiratun. Yang kedua, ajrun kabir. Pahala yang besar. Pahala yang besar. Ini apa Allah bilang ini dia ahli sholat, ahli puasa? Enggak kan? Cuman kenapa dia kok dapat ajrun kabir itu? Karena takut. Karena takut pada Allah. Jadi masya Allah, ya. Makanya ini ibadah. Jadi rasa takut itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Nah, dari rasa takut ini, Bu. Ini alam gaib, ini masih lanjut ya. Ada alam gaib dan kita harus takut. Nah, rentetannya kamu sembunyikanlah, rahasiakanlah ucapan-ucapanmu, atau kamu tampakkanlah ucapan-ucapanmu. Innahu, sesungguhnya dia alimum bizatis sudur. Tadi Bu, karena kita memang kita seharusnya takut. Gimana nggak takut Bu? Kita ngomong pelan aja Allah tahu. Apalagi kalau ngomong kencang. Apa yang kita rahasiakan saja Allah tahu. Coba bayangkan, takut nggak kalau Allah semua sudah tahu kita? Ya, kita sering nggak menyembunyikan sesuatu? Sering kan? Sering kadang mukanya senyum, dalam hatinya ngedumel gitu loh. Kadang-kadang iya gitu loh, tapi dalam hatinya nolak.
Nah, yang bisa kita sembunyikan itu dari siapa? Manusia. Cuma dari manusia saja. Dari Allah bisa? Nggak bisa. Makanya, Masya Allah gitu loh. Bagaimana kita tidak takut? Allah tahu semua. Ya, Allah tahu semua yang kita rahasiakan. Jadi udahlah. Berarti kalau kayak gitu, bagaimana orang mukmin itu luar dalamnya sama? Ya, orang mukmin itu nggak ada yang bisa dia rahasiakan dari Allah. Ya, kalau saya berusaha Bu, akhir-akhir ini gitu ya, saya minta maaf gitu sama Allah. Ya Allah, saya minta maaf kalau ada yang salah gitu loh, maksudnya. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Kadang kita salah niat, mungkin salah duga, salah apa gitu dengan Allah gitu. Mungkin ada apa ya, yang tidak tepat dalam perniatan itu kan masalah rahasia itu kan. Itu dari masalah tujuan, dari masalah keinginan gitu. Ya, minta ya Allah, minta mohon ampun gitu. Ya, kalau ada yang salah, kalau ada yang seolah-olah kita sembunyikan gitu, kita tutupi dari Allah. Ya, karena sejatinya tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kalaupun ada, itu cuma karena kelalaian kita saja. Ya, Allah tahu. Gitu ya, paham itu Bu? Wa asirru qaulakum. Nah, ini saya sering sampaikan kalau dikaitkan dengan kerajaan itu loh Bu. Kan ini raja ya, kerajaan kan? Kita ceritanya coba lagi berada di kerajaan siapa kemarin Bu? Elizabeth. Nah, kita lagi diundang ke Buckingham ya. Di dalam kerajaan. Kira-kira CCTV-nya banyak nggak di situ? Banyak nggak Bu? Banyak Bu. Jangan salah ya, nggak usah di kerajaan Bu. Di hotel aja juga ada CCTV juga kan? Nah, ada kayak gitu loh. Nah, CCTV-nya mendengar, bukan saja melihat, mendengar gitu loh. Berani nggak nih kita ngomong, ini raja nih apa sih nih kayak gitu loh. Ya, ini kok ditaruh sini gitu. Kadang-kadang kita komentator, semuanya dikomentarin. Ya, ngerasa kayak yang paling pinter gitu loh. Ya, semuanya di itu gitu. Nah, itu Allah tahu. Ya, kita nggak berani kalau udah ada CCTV sebenarnya nggak tahan mulut ya. Ada orang ngapa-ngapain kita bilangin jangan. Seperti itulah sebenarnya kita di kerajaannya Allah. Allah bilang wasiru, kamu mau sembunyikan aja. Ya, kamu mau tampakkan saja, nggak ada bedanya sama Allah. Kenapa? Innahu alimun bidzati's sudur. Ini juga alam gaib yang membuat kita seharusnya juga sangat takut kepada Allah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kenapa Bu? Kenapa kok Allah nggak ada yang bisa kita sembunyikan? Nggak ada yang bisa kita rahasiakan dari Allah. Kenapa Bu? Karena Allah latif. Apa maksudnya latif? Latif itu lembut, apa namanya ya, kecil, mohon maaf tapi jangan dibayangkan ya. Lembut, jadi nggak ada halus, jadi nggak ada yang tidak bisa masuk. Nah, jadi kalau yang paling tersembunyi, yang paling tidak bisa kita jangkau apa? Hati kan Bu? Yang paling nggak kita bisa jangkau dari kehidupan ini apa? Hati orang Bu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubikum. Kalau kamu mau belanjakan nih ya, saya misalnya mau ngambil hati dia gitu loh. Dia nggak mau gitu loh. Saya belanjakan, beliin apa aja gitu loh. Ya, mau ngambil hati. Kalau bisa nggak? Kalau nggak mau, nggak bisa. Itu kata Allah, sampai kita nggak bisa jangkaunya. Ya, hati orang. Ya, kalau terus gara-gara dikasih mau, ini matre dia berarti gitu. Ya, kalau orang nggak mau tuh ya nggak mau. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi Allah bisa menjangkau hati kita. Kenapa? Karena Allah itu latif Bu. Jadi latif itu Allah tahu. Kenapa? Mohon maaf Ibu ya, jangan dibayangkan Allah bisa masuk, menyusup gitu loh. Ya, jadi Allah bisa menyusup ke dalam relung hati karena Allah latif. Itu maksudnya. Jadi nggak ada yang tersembunyi sama Allah. Allah bisa tahu betul-betul hakikat segala sesuatu. Dan yang paling tersembunyi itu adalah hati. Kalau kita kan niat, nah itu yang Allah paling tahu. Sekali lagi Allah bisa masuk, Allah bisa menyelami, Allah bisa tahu. Ya, nggak mesti Allah atau masuk, enggak. Karena hati kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah ya, sampai di situ. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan
Ini balik lagi bicara tentang ardo. Ya, berarti kalau ardo udah nggak alam gaib lagi ya. Masuk apa itu? Balik lagi ke alam dunia nih. Alam dunia, tapi Allah berbicara dengan sisi yang lain. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini ya ditunduk. Dialah yang menundukkan bumi. Ibu, kata-kata zalulan ditundukkan. Biasanya yang ditundukkan itu apa, Bu? Untuk dikendarai. Itu biasanya hewan. Nah, ya, tapi di sini Allah pakai untuk bumi. Nggak apa-apa juga. Ya, artinya bumi ini ditundukkan oleh Allah. Dan gini ya, Allah bicara dengan manusia dengan semua tingkatan ilmu. Kalau tingkatan ilmu kita orang awam tentang ilmu dunia, ilmu alam, kita pahamnya Allah menundukkan bumi. Oh, bumi ini mudah kita jalan di atasnya, gitu kan? Bumi ini mudah kita berkendaraan di atasnya. Di bumi ini kita mudah mau nanam, mau bangun rumah, mau bangun gedung, bisa ya. Kenapa? Karena bumi ditundukkan. Paham ya? Nah, kalau dari sini nih pendekatan yang lebih ilmiah lagi, pendekatan yang lebih saintis lagi saya bacanya, itu kalau kata-kata zalul itu dipakainya untuk binatang, Bu. Pada aslinya gitu. Jadi ibaratnya kita ini di atas bumi ini kita sedang mengendarai binatang yang binatangnya tidak diam berhenti, Bu, bergerak. Dan itu secara alam. Bumi kita ini sekarang sedang berputar apa tidak? Berputar, Ibu ya, rahmati Allah. Ini udah saya singgung belum? Sebelumnya ya? Belum ya? Jadi secara ilmiah ini saya juga kalau nggak belajar nggak bisa, Bu ya. Bumi berputar dengan dirinya sendiri 1000 mil, Bu, per jam. 1000 mil per jam. Kalau bumi ini nggak berputar, apa yang jadinya, Bu? Ayo, yang ahli fisika. Kalau nggak berputar, nggak ada siang, nggak ada malam. Nggak ada siang, Bu. Siang terus nanti. Malam terus ya. Ibu yang nggak percaya, baca bukunya. Ini udah orang udah belajar lama, mungkin dulu kita juga SD SMP udah belajar. Sudah? Kemudian dia berputar dengan dirinya sendiri. Dan dia berputar sekaligus mengelilingi matahari. Jadi dia berputar sendiri ya supaya terjadi siang malam. Kemudian dengan dia berputar dengan diri sendiri, sekali waktu dia berputar mengelilingi matahari. Kalau nggak keliling matahari, apa yang terjadi? Nggak ada musim panas, nggak ada musim hujan. Kalau hujan terus, kalau panas terus gitu. Dan itu seberapa, Bu? 165.000 mil per jam. Coba kebayang, Bu. Coba bayangin jenengan naik binatang, naik kuda, yang kudanya muter gitu. Nah, seharusnya terlempar ke kita. Mau tahan berapa lama sih? Pegangan berapa kuat sih? Pastikan kita terlempar. Paham ya? Dan 3 putarannya. Tadi dia putar sendiri, kemudian ketika dia putar sendiri, pada waktu yang sama dia memutar matahari, dan pada waktu yang sama dia bersama yang galaksi yang lain ya, dalam satu galaksi memutar lagi. Untuk putaran yang ketiga ini belum ketahuan hikmahnya apa. Saya baca begitu. Kalau muter sendiri siang malam, muter mengelilingi matahari ada 4 musim, muternya sendiri agak tahu. Paling itu buat keseimbangan alam ini. Masya Allah, Bu. Tapi ada yang kelempar kita nih. Ada yang putus-putus ini, sel-selnya gini loh, lagi jalan gini putus-putus tiba-tiba selnya. Padahal tidak kan begitu, Bu. Kalau kita naik yang berat secara cepat ini bisa terurai sel-sel kita ini. Paham ya? Tapi bagaimana kita? Aman banget. Itu maksudnya huwallazi ja'ala lakumul arda zalul. Kata-kata zalul aslinya untuk binatang, ya. Dan memang dan bergerak. Dan yang susah ditundukkan itu adalah binatang ya, yang tidak berhenti bergerak. Tapi bagaimana coba dengan kondisi seperti itu? Jadi sekarang kita begini bukan artinya binatang kita nggak bergerak, bukan artinya bumi kita nggak bergerak. Buminya kita bergerak, tapi kita
ya, menjadi sangat aman sekali. Kenapa? Karena Allah lah yang menundukkan. Fakulu famsu fi manakibiha. Pergi, jalan kemana saja. Manakib itu dataran tinggi, Bu. Dalam tafsir dikatakan kalau dataran tinggi saja boleh kita datangin, apalagi dataran rendah. Ya, jadi silahkan kata Allah, mau kemana saja. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rizqihi, dan makanlah dari rizki. Apa ini hi? Rizkinya. Nya siapa? Berarti rizkinya Allah, milik Allah. Ya, jangan salah tangkap, Bu. Rizki itu bukan materi, ya. Bukan materi yang ada sama kita, bukan. Tapi yang lebih jauh lagi dari itu, rizki itu adalah, Bu, ya, semua yang Allah siapkan, semua sarana yang Allah siapkan sehingga kita bisa menikmati alam ini dengan mudah. Untuk kita bisa makan, Bu, makan beras, ya, makan nasi, harus ada apa di situ? Mundurnya panjang kan? Harus ada karbon dioksida nggak? Ya kan? Harus ada nitrogen. Dapatnya dari mana itu? Ya, bagaimana prosesnya itu? Nah, itu semua rezeki. Jadi jangan pernah kita anggap rezeki kita itu sederhana, ya. Rezeki itu, jadi kalau Allah bilang makanlah dari rezekinya, maksudnya Allah menjamin, Allah sudah siapkan sistem gitu. Ya, sistem untuk kita bisa menikmati yang ada di bumi ini. Karena untuk bisa kita nikmati, sistemnya panjang gitu. Wa kulu mir rizqihi, tapi ingat, Allah bilang, ya, makan, jalan-jalan, makan, tapi wa ilaihi nusyur, langsung. Jadi langsung nih, alam dunia, alam akhirat lagi disambungkan, ya. Alam dunia dan alam akhirat. Nih, Ibu yang rahmati Allah. Wa ilaihi nusyur. Nah, setelah itu, Bu, baru amintum man fis sama ayah sifa bikumul ardo. Di sini tadi ini dunia ditundukkan, iya kan? Kalau gitu gimana kita? Aman dong, nggak akan dilemparin sama kendaraan yang kita tunggangi tadi. Aman kan? Kenapa kok aman? Karena sudah ditundukkan sama Allah. Tapi ada yang kebablasan aman. Ya, kebablasan aman sampai melalaikan Allah gitu loh. Jadi kalau kita perasaan aman dengan jaminan rezeki Allah, boleh? Boleh. Aman kita dari rasa tidak akan disia-siakan, dijamin Allah Maha mengampunkan, itu aman kita. Tapi kira-kira Allah bisa marah nggak gitu loh, ya? Allah bisa kecewa nggak gitu loh, ya? Allah bisa membalas nggak kalau kita kemudian, ya, kebablasan, kemudian tidak mengucapkan rasa syukur dan sebagainya itu, Bu. Nah, diikuti dengan ancaman amintum mau fis sama. Jadi nggak boleh aman yang kebablasan. Paham ya? Allah ingatkan kita juga. Kita merasa aman dengan kasih sayang Allah. Kita merasa aman dengan bagaimana Allah menundukkan langit dan bumi ini. Tapi Allah bilang, apa kalian merasa aman bahwa Allah ayakhsifa bikumul arda? Apa itu? Yakhsifa bikumul arda. Allah ditelan bumi, Bu. Kalau ditelan bumi itu berarti ada apa? Ada gempa, ada longsor kan? Gara-gara gempa buminya terbelah. Kalau udah terbelah, masuk ke dalam. Pernah lihat itu, Bu? Pernah ya? Di mana? Di mana? Di
di Palu, di mana banyak. Yang saya dulu ingat suka saya sampaikan juga, saya pernah lihat tuh, tapi udah lama ya, di Palestina. Tapi orang Yahudinya lagi di night club, lagi di klub malam, lagi joget-joget, terus ambles tanahnya mereka, ya masuk ke dalam. Nah, kalau itu bisa terjadi di mana-mana, bisa terjadi di sini? Bisa terjadi di kaki kita? Allah bilang, amin tuh. Apa kalian merasa aman? Balik lagi tadi, karena kita sedang diuji, memang seharusnya kita tidak lalai, gitu ya. Hidup ini kita diuji, dan Allah ingatkan kita, apa kalian merasa aman bahwa tanah yang sudah ditundukkan Allah ini, dia tidak bisa terbelah, tidak bisa menenggelamkan kalian. Nah, mungkinlah kalau kita lihat, oh kakek kita, nenek kita, orang tua kita sampai akhir hayatnya aman-aman saja tuh, gitu loh. Maksudnya nggak kena gempa, nggak kena longsor gitu maksud saya. Tapi akhirnya ditenggelamkan bumi juga, dikuburkan juga nggak? Iya. Dikuburkan juga ke dalam bumi. Jadi kalaupun tidak terjadi gempa, ya nanti kita juga akan ditenggelamkan gitu loh ya. Ditenggelamkan ke dalam tanah ini, ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira masih lama Pak? Kullu atin qarib. Semua yang mau datang itu dekat. Ibu kan kita sering kan nunggu apa gitu loh, 1 tahun lagi gitu loh. Pas sudah datang, bilangnya apa? Nggak kerasa ya, gitu. Padahal nunggu lama rasanya ya. Pas sudah datang, nggak kerasa ya. Nanti orang ngomong gitu juga tentang kita. Nggak kerasa ya, tiba-tiba saudaranya meninggal aja gitu. Nggak kerasa gitu, cepet sekali perasaan, baru kemarin, baru apa kan gitu ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Amintum man fis sama ayyaksifa. Jadi rentetannya di sini tadi ya. Kita merasa aman, bumi ini ditundukkan oleh Allah, disuruh makan, terus silahkan jalan mau kemana aja, nikmati makan. Tapi ujungnya tuh wa ilaihin nusyurnya itu kecil. Tapi di situ intinya supaya kita tidak merasa aman, berarti maksudnya sementara. Ada saatnya kita nggak akan terus berada di sini. Kita harus pulang meninggalkan kehidupan yang serba aman ini, ya. Amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, ketika dia terguncang. Amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba. Hasiba itu angin badai itu, yang berbatu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Jadi nanti kita sudah bicara letak ujiannya nanti di sini, ya. Berarti letak ujiannya bagaimana? Akhirat itu ujian kita. Kemudian Rasul, ya. Kita percaya apa tidak dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul apa? Al-Quran. Yang dibawa oleh Rasul adalah berita-berita gaib. Berita-berita gaib, sam'iyat yang kita tidak bisa tahu, tapi itu kemudian menjadi berita yang diuji kita untuk kita imani apa tidak. Saya rasa cukup ya, sampai di sini saja. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan silakan. Masa nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Oke Bu, jadi Quran Surah Al-Muluk kita bahas tentang apa? Al-Muluk dan kudrohnya Allah. Ya, apa yang terjadi dengan mulku dan kudrohnya Allah? Ada kematian, ada kehidupan. Ya, dan kita diingatkan kematian dan kehidupan itu liab luap.
Kalau kita menyadari hidup ini ujian, berarti bagaimana seharusnya kita, Bu? Waspada. Jangan seenaknya, ya. Jangan lalai, jangan semaunya lah, ya. Itu. Kemudian yang kedua, dari mulku dan kudrahnya Allah terjadilah alam ini. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dan alam ini sangat luar biasa Allah ciptakan. Apa tadi perkataan tentang alam tadi, apa perkataannya? Iya, ini perkataan ulama. Kalau perkataan saya ibu boleh nggak terima ya, tapi ini perkataan ulama dan saya percaya. Ya, yang paling dekat mengingatkan kita kepada Allah itu adalah alam. Makanya kan rumusnya gini, bagaimana kita kenal Allah, bagaimana kita tahu Allah, lihat ciptaannya, gitu kan? Mau tahu tentang Allah, lihat ciptaannya. Oh, ciptaannya indah sekali, berarti Allah maha indah. Ciptaannya besar sekali, Allah maha besar. Ciptaannya rapi sekali, Allah maha rapi. Agung sekali, Allah maha agung. Gitu ya. Satu lagi tadi, detik ya, detik yang paling membahagiakan kita ketika kita tersambung. Ibu pengen bahagia? Kalau pengen bahagia, kita pengen nyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian ya, alam gaib, alam dunia disambung dengan alam akhirat. Kemudian poinnya bicara tentang apa? Innalladzina yakhshawna rabbahum, dari maksud saya dari kerajaan ya, dari mulku dan kudrahnya Allah, juga disitulah ada alam gaib, ada malaikat, ada dan sebagainya. Sebenarnya akhirat juga masuk alam gaib juga ya, tapi Allah menyinggung di situ kaitannya dengan orang yang baik, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang paling menonjol dalam orang yang beriman itu adalah rasa takut kepada yang gaib. Apa tadi ungkapan terkait yang gaib? Merasa kepekaan hati. Tersambungnya itu ukuran apa? Pekanya hati kita dan hidupnya hati kita. Orang kalau yang mati itu peka nggak? Enggak. Kalau mati pasti nggak peka ya kan? Di center gini, dia nggak ngerespon kan? Karena nggak peka gitu loh. Udah. Nah, ini kalau orang hidup tuh dia harus peka dan dia tersambung dengan yang gaib. Sudah? Kemudian satu lagi, Allah, kita belajar tentang bagaimana Allah menundukkan ya. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Jadi kita merasa apa begitu? Merasa betul-betul aman karena Allah sudah menundukkan ini. Dan Allah sudah siapkan semua sarana, Bu, untuk menjadi rizki kita. Jadi rizki itu maksudnya sarana. Allah udah siapin belum nih? Karbon dioksida kan untuk jadi padi itu supaya berbunga kan harus ada ini kan? Itu udah disiapkan sama Allah tanpa kita harus nyiapin gitu loh. Yang dilakukan petani itu kan kecil sekali sebenarnya kan? Tapi bagaimana mengurai zatnya, menarik saripati, mengambil apa yang dari udara ini, ngambil karbon dioksida sama apa? Fotosintesis itu loh, mataharinya itu zatnya, klorofilnya gitu loh. Kita nggak pernah mikirin itu, nggak pernah ribet mikirin gitu. Itu semua ya, itu semua Allah yang ciptakan. Itu makanya Allah katakan wa kulu min rizqihi. Jadi memang betul-betul Allah punya Allah gitu loh. Kenapa sarananya semua Allah yang siapkan? Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Apa kalian merasa aman? Nah itu kita berhenti sampai di situ ya. Nanti kalau mau kita hitung itu udah sampai ada berapa pertanyaan. Apa kalian merasa aman dari gempa? Apa kalian merasa aman dari hujan badai? Semoga ini menambah pemahaman kita ya, menambah bacaan kita bisa menembus hati kita. Karena tujuan Al-Quran adalah apa? Ya, Allah turunkan Al-Quran buat apa? Buat hati kita. Ya, kalau mau pengen terjadi perubahan dalam diri kita, apa yang harus terjadi? Ya, harus tersentuh dulu hatinya. Kalau nggak tersentuh hatinya, mau apa yang terjadi gitu loh? Nggak mau, nggak kereken. Ya, tapi kalau hati sudah tersentuh, biasanya sudah. Ya, jadi jangan bosan, jangan lemah.
untuk menyentuh hati kita. Dan yang paling bisa menyentuh hati kita adalah Al-Quran. Begitu juga yang paling bisa menyentuh anak-anak kita adalah Al-Quran. Dan kita ngomong-ngomong udah banyak-banyak nggak ada ngaruhnya gitu ya. Buka aja Al-Quran, ayo kita lihat, ini Al-Quran lo yang ngomong, ini Al-Quran lo yang menyampaikan. Ya, mudah-mudahan ya, sambil kita doa sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, satu lagi mungkin Bu. Cuman kadang-kadang kok Al-Quran kok gak nyentuh kita gitu kan? Kenapa tuh kok bisa gak nyentuh? Kalau bahasa Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah bilang, kenapa kamu tidak tadaburi Al-Quran? Kenapa kamu gembok hati kamu? Kuful itu gembok. Kamu kunci hati kamu gitu. Jadi dia nggak bisa nembus hati kita. Kenapa kok nggak bisa nembus hati kita? Karena kita yang nutup hati kita. Bahkan bahasa Allah, kita yang gembok, kita yang kunci hati kita. Gitu ya. Berarti kalau gitu buka. Gimana caranya? Ya minta sama Allah. Ya Allah, bukakan hati. Rabbis shrahli sadri. Ya, minta bukakan hati kita, ya, minta masukkan cahaya Al-Quran itu ke dalam hati kita. Nah, caranya dengan tadabbur. Tadabbur itu melihat ada apa di balik ini, ada apa yang dikandung ini, itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah yang hilaf dari saya. Mudah-mudahan poin ini nggak lupa. Nanti kita ujikan. Kita tutup dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.